Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung kembali. Teman yang baru saja bergabung hari ini, mudah-mudahan apa yang kita bincang di acara bincang-bincang faedah hari ini bersama Ibu dosen Luluk Indarti bisa bermanfaat dan mudah-mudahan nantinya akan bisa kita amalkan. Hari ini kita akan mengambil tema tentang strategi perkuliahan di masa pandemi COVID-19 dan nanti kita akan membincang tentang apa saja sih kira-kira yang sudah dilaksanakan, pakai aplikasi apa saja, suka dukanya kayak apa, nanti akan dijelaskan kembali oleh Mbak Lulu. Mohon maaf ya Mbak ya. Monggo. Iya, terima kasih. Mungkin ini beda-beda orang lagi ya yang sudah masuk tadi, nggak apa-apa saya sampaikan. Selamat bergabung, saya sampaikan teman-teman dari awal lagi. Tentu di saat seperti ini kita bisa bijak menyikapi keadaan, bagaimanapun kondisinya, semuanya harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kita berbicara bagaimana suka dukanya di perkuliahan ketika terdampak pandemi COVID-19 ini, di awal pandemi ini ada, pertengahan Maret, itu kami menggunakan beberapa aplikasi yang juga tidak memberatkan dosen, intinya seperti itu, dan juga mahasiswa, karena yang namanya online atau kuliah jarak jauh itu tetap menggunakan aplikasi data. Ada beberapa yang ditawarkan atau dari pihak kampus itu bisa menggunakan ini grup WA, juga bisa dengan Google Classroom atau juga Zoom, dan juga ada Fmeet yang juga difasilitasi oleh kampus. Nah, ini merupakan hal baru tentunya, karena memang selama ini kita kuliah di depan mahasiswa, berada di kelas, interaksi, kita ketemu langsung, tetapi ini enggak. Kita jarak jauh, diharapkan tetap bisa memberikan perkuliahan dengan cara itu tadi. Nah, di kampus sendiri, di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kebetulan saya yang berada di Fakultas Tarbiyah, yang paling banyak itu menggunakan Google Classroom. Ada juga sih yang menggunakan Meet. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana saat kita kuliah. Tetapi Fmeet ini tentu saya sampaikan tadi, datanya itu luar biasa penggunaannya. Dan nggak bisa terjangkau juga sinyalnya ketika di daerah-daerah tertentu. Kan Tulungagung, mahasiswa kita kan dari Tulungagung, dari Trenggalek, Kediri, Malang, Surabaya, dan lain sebagainya. Itu di daerah tertentu hanya keluar-keluar gitu ya. Walaupun kita mau tahu keluar-keluar itu kan kasihan. Nah, disampaikan oleh Mbak Lulu di daerah M. Daerah M, Munjungan. Di daerah M itu hanya keluar-keluar. Akhirnya ada beberapa setelah kita di list dosen ini menggunakan apa, ada pertama menggunakan aplikasi yang grup WA, WhatsApp itu ya lebih mudah kita untuk komunikasi. Mungkin ya pakai datanya nggak perlu cukup banyak lah, kita bisa diskusi di grup WA. Yang kedua dengan menggunakan Google Classroom, ini lebih ini lagi karena masing-masing ketika kita mau menampilkan atau mau mengupload makalah itu ada berandanya sendiri, nggak seperti di WA. Dan kebanyakan dosen menggunakan aplikasi Google Classroom, walaupun memang ada sebagian kesepakatan yang menggunakan Zoom. Tahu mahasiswanya ini mengikuti apa enggak, karena kan terlihat. Kalau di aplikasi ini Google Classroom kan nggak terlihat, nggak tahu, cuma nulis saja. Tetapi ini SOK lah, yang penting kita bisa tetap melaksanakan perkuliahan, terutama di minggu pertama yang masih adanya banyak perubahan, masih adanya banyak kebiasaan yang berubah dari sebelumnya. Itu yang pertama. Membuat kebingungan jelas, mahasiswa kemudian belum bisa masuk, belum bisa lain sebagainya, jelas. Kemudian apalagi ini yang aplikasi Google Classroom kita ngasih kode dulu, passwordnya apa, sebelum mereka masuk, kita data ada berapa mahasiswa mata kuliah apa, itu yang bagi saya pengalaman juga bagi dosennya, juga bagi mahasiswa, oh ternyata seperti ini ya, kita mengikuti kuliah.
Oh ternyata kuliah itu bisa juga dilaksanakan tanpa kita ketemu tatap muka, tanpa kita berada di lokasi yang sama, tetapi konteksnya masih bisa kita laksanakan. Nah itu yang di minggu pertama tadi saya sampaikan bahwa di minggu pertama itu masih banyak keruwetan sana sini, bagaimana kita menggunakan aplikasi apa, komunikasi dengan mahasiswanya bagaimana, yang penting kuliah masih bisa terus berjalan di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu yang Mbak, yang ini kalau misalnya dari kesemuanya aplikasi tadi, ada yang tadi Mbak Lulu bilang ada yang pakai Google Classroom, terus kemudian ada yang pakai Zoom meeting, Zoom ya, terus kemudian ada yang pakai Meet, kemudian ada yang pakai WhatsApp sendiri. Kira-kira kan juga nggak sama juga sih masing-masing dosen pakai itu. Ada nggak sih keluhan dari mahasiswa enak pakai ini kan tadi berdasarkan request dari mahasiswa gitu? Ya pernah saya menyampaikan, saya tawarkan kepada 2 kelas. Saya kebetulan semester ini itu ada 7 kelas yang saya ampu mata kuliahnya. Saya tawarkan, ini gimana kalau kita, itu di awalnya kita memakai Google Classroom. Ini gimana kalau kita sekarang untuk bisa kangen-kangenan, saya baca seperti itu. Bisa kangen-kangenan, kita pakai aplikasi FMeet dari kampus, yang semuanya bisa ikut. Oke, malam itu saya coba dengan dengan pengurus kelas atau yang koordinatornya, itu bisa lancar. Berapa itu lancar? Oke, besok kita pakai ini ya. Biasa kalian saya juga tahu wajah-wajah kalian selama 2 minggu nggak ketemu, 3 minggu nggak ketemu, itu wajah-wajahnya bagaimana gitu. Iya Bu siap. Nah ternyata apa? Ketika waktu kuliah ya, sudah jamnya masuk, itu saya sudah di depan laptop dengan memakai FMeet, kemudian untuk siap untuk kuliah. Yang masuk itu kesulitan karena sinyalnya yang nggak bisa. Nggak bisa, 40 mahasiswa yang ada di kelas itu hanya ada sekitar 15-an kalau nggak sampai setengah. Nggak sampai setengah, akhirnya ini gimana Bu, teman-teman pada susah, sinyalnya nggak bisa untuk diajak gabung gitu. Ya udah, kalau seperti itu berarti kita kembali ke Google Classroom. Gimana? Memang sulit. Kadang begini Mbak Lu, kalau misalnya biasanya kos di IAIN, nah mungkin pakai kartu ini dia lancar di situ. Kemudian dia pulang kampung, apalagi kalau misalnya itu, dia ternyata kartu itu tidak cocok dipakai di daerah itu. Nah, ini yang mungkin jadi masalah. Nah, ya seperti itu. Makanya akhirnya nggak bisa. Oke, kita kembali ke rumah lama. Kita kembali ke Google Classroom. Ya, oke. Tapi di situ saya juga punya tips sendiri, punya trik bagaimana agar tetap berjalan. Seperti yang saya sampaikan. Kalau emang kuliah hari ini, jadi malamnya maksimal malam itu sudah diupload makalahnya. Biar teman-teman bisa di-download, saya juga bisa membaca, yang bisa mempelajari. Jadi besok ketika sudah kuliah, itu kita tinggal bagaimana kita diskusi, bagaimana kita sharing makalah yang sudah disampaikan semalamnya. Dan asik ketika sudah dipahami. Nah tadi saya sampaikan ketika berada di kuliah online ini, karena nggak ketemu langsung, nggak ada nervousnya tadi itu, mereka lebih antusias untuk menulis panjang banget entah itu pemikirannya ataupun mengkritiki makalah. Ketika saya menyampaikan juga lewat tulisan, mereka juga kita bisa komunikasi lewat tulisan. Dan itu saya pikir saya bisa membacakan draftnya, nama-nama dari awal siapa saja yang kemudian kita komentar. Dan saya juga punya tips Mbak Ima. Karena saya tidak bisa memantau siapa-siapa yang ikut. Jadi di jam akhir itu umpamanya jam 10.20 itu waktu akhir kuliah jam ke-3-4 ya. Saya menyampaikan di sini. Tolong ya nanti para mahasiswa, saya pengen dari Anda semuanya itu menyimpulkan apa yang kita dapatkan kuliah di siang hari ini. Itu di akhir saya kasih pada Anda sendiri. Jadi masing-masing mahasiswa sebagai tanda kehadirannya, absensinya, menyampaikan kesimpulan dari mata kuliah ini apa. Nah, jadi kan saya memahami yang kehadiran. Jadi kan kalau satu kuliah itu ada 40 orang, saya pantau terus, oh ini siapa. Tapi saya nggak saya press waktunya, umpamanya waktu berakhir itu kan jam 10.20 untuk jam ke-3-4. Saya lebihkan.
maksimal jam 11 ya saya tunggu. Kan berarti kalau dia mengikuti, dia paham apa yang tadi kita berkata itu tadi kan dia paham materinya apa, kemudian bagaimana dia menanggapinya. Itu seperti itu karena saya tidak bisa melihat siapa yang ikut kuliah, dia mengikutinya full atau enggak, saya juga enggak tahu. Yang penting esensinya kita dapatkan seperti itu. Nah, itu tadi Mbak tipsnya. Yang penting pada poin akhirnya dia bisa menulis kesimpulan apa yang disampaikan kuliah mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini kan ada sebuah tuntutan bahwa dia harus benar-benar fokus terhadap apa yang disampaikan. Kalau misalnya kan ada orang kuliah dengan kuliah online, dia sambil melakukan kegiatan apapun yang lainnya. Kalau misalnya nggak ada tuntutan begitu kan, akhirnya ya udah lewat apa yang disampaikan lewat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada tuntutan gitu kan, saya harus memaksa diri untuk bisa. Ya itu tips saya. Jadi biar tapi juga saya nggak menekan, saya kasih waktu jeda. Nggak ini harus jeda selesai nggak. Karena mungkin untuk berpikir juga kan perlu proses yang mungkin saya juga nggak menafikan. Mungkin ada yang nggak menyimak terus karena di rumah karena kita juga nggak tahu kesibukannya. Mungkin sinyalnya yang hilang-hilang, kemudian dia masuk lagi. Itu satu di antara tips saya, karena saya di semester ini, di masa pandemi ini banyak menggunakan aplikasi Google Classroom. Yang Admit, saya pengen tapi belum bisa. Kendalanya sinyal. Katanya kalau penggunaan Zoom ini tidak aman begitu. Apa memang begitu atau memang itu hoax ya Mbak ya? Kalau Zoom, saya nggak menggunakan sama sekali karena saya memakai anjuran dari kampus. Yang Fmeet itu kan aplikasi dari kampus yang bisa digunakan nggak terbatas waktunya. Jadi selama kuliah kurang lebih 2,5 jam yang 3 SKS itu bisa. Yang dari Fmeet itu aplikasi dari kampus dari Antulangko sendiri. Yang saya sampaikan kepada para mahasiswa. Tapi belum berhasil sampai saat ini, menjelang nanti kan tanggal 8 Juni itu sudah mulai UAS. Oh iya, sudah mulai UAS ya sebentar lagi. Berarti UASnya kan juga daring ya Mbak ya, dari apa namanya, seperti itu. Nah Mbak, kalau misalnya saya ngobrol sama mahasiswa yang juga beberapa saat yang lalu ada permintaan juga, sekarang ganti dosennya. Kalau misalnya mahasiswanya juga, dosennya harus juga. Kemarin itu, pokoknya gini, saya ngobrol. Dek, kalau misalnya kuliah yang daring sama yang luring atau sama yang langsung begitu, kira-kira itu suka dukanya yang kayak gimana? Dia bilang, kalau misalnya lagi kayak begini, lagi daring, ya Allah mulai Maret, April, Mei itu, ya Allah, ternyata pengeluarannya luar biasa banyaknya. Kalau sehari biasanya habis 10.000, dia bisa 2 kali lipat. Apalagi kalau misalnya lagi upload materi atau apa ya, di mana itu bisa, kalau kemarin katanya di Afif itu bisa sampai 3,5 giga Mbak ya. Nah ini kalau misalnya yang dari dosen sendiri gimana Mbak? Kalau saya kebetulan kan di rumah ada wifi, jadi mungkin saya nggak begitu berambas. Tapi bagi dosen yang lainnya itu juga yang memakai data itu juga pernah disampaikan. Kalau keadaan seperti ini kita bicara dosen oke ya. Mungkin masih bisa disiasati dengan yang lainnya. Tetapi saya berpikir itu mahasiswanya. Terus saya kan memang ada pendapatan, ya mungkin bisa dimaklumi lah dari pendapatannya, dari gajinya, bisa untuk sehari disisihkan untuk ini. Tetapi tetap saja mengurangi yang biasanya. Pengeluaran akan lebih bertambah banyak daripada biasanya. Mungkin sebagian gini, anggap aja lah itu sebagai uang makan. Maksudnya uang makan ketika kita ke kampus makan siang kan tetap perlu ya, karena kita enggak ke kampus untuk beli makan siang, kita makan di rumah. Anggap saja beli pulsa untuk kuliah itu sebagai waktu gantinya kita makan siang. Itu sudah ada. Tapi ya itulah suka dukanya ketika memang kuliah online, bimbingan skripsi online, ujian skripsi online, bahkan tesis juga online. Itu semuanya ada plus minusnya saya pikir. Oh yes, memang semuanya kena imbas. Jadi ya hari ini ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh doanya teman-teman ketika Pak Nadiem Makarim menjadi menteri, mereka punya nanti berarti ini kuliahnya online dan sebagainya sudah diijabah sama Gusti Allah. Dan akhirnya hari ini kesampaian juga. Semuanya kena. Semuanya di rumah, semuanya online, nggak ketemu, tapi akhirnya pada kangen, pada rindu. Dan rindu.
Iya. Apalagi gini Mbak, posisinya memang iya ya, semuanya kena imbasnya. Kalau misalnya kita lihat mulai dari tadi Mbak Lulu bilang mulai ujian dari tesis, ujian disertasi, ujian skripsi, semuanya kan juga menggunakan online. Karena memang semuanya dituntut untuk segera lulus begitu. Kayaknya begitu Mbak ya. Nah, ini tidak para mahasiswa, ternyata siswa pun juga kena imbas semuanya itu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, siswa-siswa itu juga banyak yang sambat. Jadi kan mereka Tugasnya. kita nggak dapat begini-begini, akhirnya juga nggak berani maksa. Nah, kalau misalnya ini Mbak berkaitan dengan itu semuanya, kira-kira ada nggak sih kebijakan dari kampus yang untuk mengcover apa yang menjadi keluhan dari para mahasiswa itu? Ya, ada. Kemarin ketika 1 minggu, kemudian ada evaluasi minggu yang pertama, minggu kedua, ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa masuk di kuliah online. Itu saya sendiri juga merasakan. Ada 1-2 mahasiswa yang kenapa ketika kuliah saya itu tidak ada. Nah, saya tanyakan kepada penanggung jawabnya kelas, mahasiswa ini kenapa tidak ada di kelas saya? Gitu pertama gitu. Nggak hanya di kelas penjaringan aja, Bu, tapi di semua kelas dia memang tidak bisa masuk. Akhirnya ketika kuliah sudah sampai 2 minggu, 2-3 kali pertemuan, dia bisa masuk dan WA saya, maaf Bu, saya rumahnya Semarang, dari Semarang, di sana juga ternyata kesulitan sinyal, jadi tidak bisa mengikuti kuliah karena terkendala sinyal. Nah, akhirnya kita data siapa-siapa saja mahasiswa yang tidak bisa masuk karena sinyal, kemudian nanti kebijakan dosanya bagaimana. Apalagi yang mungkin di daerahnya itu dia ada ODP ya, ada ODP atau PDP itu kemudian kita data. Dan ada kebijakan sendiri dari dosanya. Kalau memang tidak bisa mengikuti mata kuliah secara online, itu ada tugas tersendiri. Jadi kita ya tetap mengupayakan tetap bagaimana kuliah tetap bisa berjalan dan mereka juga bisa tetap melaksanakan kuliah bagaimanapun keadaannya dan bagaimanapun prosesnya. Karena tidak semua, kayak kemarin di daerah ini nggak jauh-jauh, di daerah ada mahasiswa saya yang di daerah Yabasari, itu katanya kehabisan paket datanya, dia tidak boleh keluar, tidak bisa beli paket datanya untuk kuliah, itu mahasiswa saya juga. Terus akhirnya ya kami rapatkan dengan dosen yang serumpun itu bagaimana untuk mahasiswa ini. Udah kita sepakat, kemudian kita memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk dia kuliah online, kita kasih tugas. Iya, apalagi semuanya sekarang kesulitan hari ini kan mulai dari Lebaran pertama di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung terutama, ini semuanya kena portal, mau kemana-mana harus melewati harus ini cari jalan-jalan yang masih terbuka. Nyari jalan tikus. Iya Mbak, permasalahan yang kayak begini yang memang juga harus benar-benar didiskusikan gitu ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya dari kampus sendiri ada nggak sih apa ya Mbak ya, web e-learning-nya kayak begitu ada atau memang hanya kebijakan masing-masing dosen yang pakai ini gitu, pakai Google Meet, terus kemudian pakai Google Classroom atau apa itu, terus kemudian ada nggak apa ya e-learning ya miliknya kampus ada sendiri nggak Mbak? Miliknya kampus itu kalau kita pakai yang FMeet itu ya, jadi bisa dipakai untuk perkuliahan, juga bisa dipakai untuk untuk rapat. Dan ini barusan ini dari kampus sudah meluncurkan ada aplikasi, karena keadaan seperti ada aplikasi e-learningnya dari kampus. Kemarin sekitar bulan bulan April kalau nggak salah itu sudah ada kebijakan dari Puskom yang memberikan e-learningnya, bagaimana tutorial e-learning bagi YIN Tulungagung. Gitu. Jadi karena keadaan memang dipaksa, karena keadaan dipaksa untuk menciptakan e-learning bagaimana, biar kita kan nggak tahu sampai kapan keadaan seperti ini. Dan juga keadaan seperti ini nggak bisa kita prediksi kemudian harus selesai dan kuliah berjalan, kan kita tetap tidak bisa. Makanya bagaimana kita menyikapinya dengan menciptakan hal yang bisa dipakai untuk semuanya. Iya, benar banget. Tapi akhirnya dengan adanya, sebenarnya ada hikmah tersendiri kalau misalnya kita perhatikan teman-teman yang misalnya jadi dosen yang biasanya hari ini biasanya ngampus, yang kemarin-kemarin nggak begitu memperhatikan di sisi keluarganya, akhirnya kan mulai juga ada sisi positifnya, mereka mulai berkumpul di keluarganya. Kemudian yang kedua, mereka mulai berkreatif. Yang ketiga,
ada sebuah pemaksaan penciptaan aplikasi-aplikasi baru yang kayak begitu, yang kemarin belum mulai berusaha, sekarang ada jiwa-jiwa entrepreneur yang mulai bergerak, karena menjadi kaum rebahan itu memang benar-benar tidak enak sama sekali. Harus berubah dari segalanya. Kita jangan terpaku dengan perubahan, tetapi kita bisa bersahabat dengan perubahan itu sehingga kita tidak terkungkung hanya mengenal masa lalu. Masa lalu tentang kita ketemu, oke, kita lupakan sementara, baik kita move on, kita jadikan bagaimana pandemi ini, bagaimana adanya COVID ini kita tetap bisa produktif. Dan memang iya, karena kita work from home ya, kita mulai kuliah, kita mulai apa juga dari rumah, itu ternyata bisa juga menjadikan kita semakin produktif. Satu, kenapa saya katakan produktif? Ini menyampaikan. Kita bisa di rumah ubet. Saya sendiri di rumah juga suami juga saya sih, suami mulai tanam-tanam, saya juga ikut-ikutan gini. Terus akhirnya dari akademik kita bisa lebih menulis banyak. Selama work from home ini kami sudah menerbitkan 3 buku. Work from home, jadi di sela-sela kita ngajar, kita tetap kuliah dan sebagainya, kami sudah menerbitkan 3 buku antologi, dan ini yang mau keempatnya. Jadi tambah lebih produktif lagi ya Mbak ya. Kalau misalnya kemarin pas kerja dan sebagainya itu, ya Allah nggak sempat, mau nulis aja nggak sempat. Tapi sekarang alhamdulillah ada sisi positifnya seperti itu. Iya, ya memang semuanya itu kalau ketika kita sikapi segala ujian itu, kalau kita disikapi itu bisa kita ambil hikmahnya, insya Allah pasti ada sisi positifnya. Nggak mungkin kita Gusti Allah itu ngasih musibah terus tanpa adanya hikmah, kan kita seperti itu menyikapi. Insya Allah hikmah. Mudah-mudahan kita dikasih kemampuan untuk membaca setiap hikmah di balik yang kita alami begitu. Ya, amin. Mbak Lulu lagi ini. Nah, kalau misalnya ini Mbak Lulu kan di jurusan ini ya, Tadris IPS Mbak ya? Iya. Nah, saya ini Mbak, di IPS. Ada bocoran-bocoran dari dosen-dosen yang lainnya. Kalau misalnya perkuliahan yang secara sosial mungkin bisa lewat aplikasi-aplikasi tersebut. Tetapi bagaimana kalau perkuliahannya itu teman-teman yang jadi dosen di jurusan eksak, itu gimana Mbak? Nah, kalau jurusan eksak itu yang kita kuliah secara online ya, tentu yang bisa dilakukan masih sebatas materinya, karena eksak itu kan perlu yang ada eksperimennya, ada di lab, itu yang belum tahu ini bagaimana. Kebetulan kalau IPS sendiri yang jadi terkendala, IPS itu perlu kita mengenal sosial yang namanya KKL, kuliah kerja lapangan, itu juga tidak bisa kita laksanakan. Yang biasanya kita bisa meneliti candi secara langsung, kita datang ke candi, kita bisa melihat tahun berapa sampai apa, itu berkaitan dengan IPS juga tentang kependudukan, itu belum bisa kami laksanakan. Misalnya kita saat ini hanya di penelitian tetapi lewat jurnal-jurnal. Jadi kita kumpulkan, kita meneliti, belum kita bisa terjun langsung ke lapangan karena keadaan seperti ini. Bahkan ada, mungkin tidak hanya IPS saja, di IPS itu sudah 1 minggu sebelum diberlakukannya work from home, kami sudah ada rencana KKL di Jogja, di candi-candi itu untuk meneliti, karena kita orang IPS kan sejarah dan sebagainya, sejarah tentang etnografi itu. Ya gimana? Akhirnya ya sudah 1 minggu. Nah, 1 minggu waktunya mau ini ya sudah tidak ada. Jadi semester ini tidak ada kuliah kerja lapangan untuk mahasiswa IPS dan juga yang lainnya. Bukan hanya IPS, bahkan magang yang dulu kita ketemu di Mas 1 itu ya, magang. Magang juga online. Magang juga online. Ya magang kita mahasiswa itu magang juga online, semuanya juga online ini. Jadi begitulah dinamikanya saat kita terdampak dengan COVID-19 ini. Iya Mbak. Dan ini lagi Mbak, misalnya kalau semuanya kan memang serba online sekarang. Nah, nanti kira-kira ada kesulitan nggak sih Mbak terkait penilaian nantinya? Kalau penilaian tentu kan kita punya sendiri ya, punya patokan tersendiri, tentu tidak sama ketika saat kuliah berlangsung di kelas atau saat kita ketemu tatap muka. Ya kesulitannya
Kalau tatap muka kita memang ketemu langsung, tahu bagaimana langsung adanya diskusi di sini lewat ini ya kita fleksibel saja. Nggak, saya juga nggak terlalu memberatkan mahasiswa. Yang penting saling mengerti, mereka juga melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa. Tentu saya juga memberikan haknya dia sebagai mahasiswa. Itu saja. Yang penting saling keduanya ada komunikasi yang intens antara Komunikasi keduanya. kayak tadi, kenapa tidak bisa kuliah, kemudian ternyata terkendala sinyal, ternyata dia terisolasi, tidak bisa membeli sinyal. Itu masa kita tidak mau memaafkan. Atau kita tetap dengan ego kita, oh berarti dia tidak lulus. Enggak seperti itu. Ya sabar, Pokoknya sabar nih. Pelonggaran. Mahasiswa mungkin mahasiswa-mahasiswa ada juga yang memang agak-agak apa ya, kalau istilahnya saya dulu ndablek, mungkin dulu ini juga menjadi momen untuk mendablekan diri, tetapi juga ada sebuah tuntutan juga, tapi akhirnya ya sudah dimaklumi, ya memang kondisi memang kondisinya. Dan ini satu lagi, ketika saya untuk tetap semangat menghadapinya, entah itu dengan kata ndablek atau apa, saya gini, saya positif thinking aja. Ketika tidak ada, berarti mungkin dia tidak dapat sinyal. Wis itu aja. Daripada nanti saya berpikir gini, tambah duit dia. Terus berarti dia memang tidak dapat sinyal. Yang penting ketika dia dapat tugas dia laksanakan, membuat makalah juga dilaksanakan, presentasi juga hadir. Ketika kesimpulan di akhir saya sampaikan untuk tipsnya bagaimana saya tahu mahasiswa mengikuti kuliah itu, saya ada kesimpulan, saya minta untuk menuliskan kesimpulan di akhir kuliah. Itu sudah saya maklumi segitu aja. Ya. Pada poin akhirnya kan ya sudah, ilmu husnudzon yang harus memang benar-benar diterapkan. Pokoknya yang penting kalau misalnya lagi mikir, misalnya Mbak Lulu kan dapat 7 kelas, misalnya taruhlah satu kelas 40 orang. Mikirin 280 mahasiswa itu rasanya kan sudah kemeng banget, apalagi belum tugas-tugas kita kayak begitu. Belum ketika bimbingan skripsi, belum bimbingan skripsi, belum ujian skripsinya, belum nanti yang saya tentang menghandle pembimbingan akademik saya beberapa mahasiswa. Itu kalau saya nanti enggak seleh, ya bisa. Itu kan kita saat ini harus imun kita harus kuat ya. Kalau kita mikir stres, imunnya drop, ya tambah enggak jadi ngajar. Oke, benar sekali. Iya. Pokoknya ini yang dikhawatirkan kayak begitu juga. Ya sudah, pokoknya yang penting kita kan jaga masing-masing. Pokoknya keselamatan masing-masing diperlukan. Yang penting kita sehat, imun kita kuat, mahasiswa kita sehat, ya mahasiswa juga kuat. Ini yang paling terpenting semuanya. Terus lagi Mbak Lulu, kalau misalnya nanti benar-benar diterapkan new normal, kira-kira sudah ada nggak sih misalnya aturan dari kampus yang harus bagaimana nanti, ini gimana Mbak? Kalau untuk aturan setelah ini ya, untuk new normal ini kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena kita work from home ini terakhir hari ini tanggal 29 Maret. Tidak tahu nanti kebijakan apa dari kampus, apakah ini diperpanjang atau tanggal 2 Juni ini kita sudah masuk kembali, itu kita belum tahu. Biasanya nanti di awal pekan itu ada informasi lebih lanjut dan kita harus siap apapun. Nah, kalau ada new normal, berarti kan kita harus siap segala sesuatunya. Apalagi ini mendekati penerimaan mahasiswa baru. Yang biasanya kampus itu ada sekitar 5.000 sekian, bahkan hampir 6.000. Itu yang perlu dipikirkan juga. Ospeknya bagaimana. Yang 5.000 mahasiswa ketika masuk itu nanti bagaimana. Ini belum ada. Nah, ini saya pikir memang perlu pemikiran yang lebih rinci lagi, karena ini menyangkut tidak hanya 1-2 orang, ribuan, dan juga menyangkut kesehatan. Yang kalau kita lebih ngomong lebih jauh lagi menyangkut tentang nyawa. Sekarang kan gitu bahasanya, apalagi semakin banyak kan, semakin banyak yang positif. Dan kampus itu juga mahasiswanya nggak hanya dari daerah Tulungagung saja, ada dari ini wilayah Indonesia lah, semuanya ada. Itu perlu kita pikirkan bersama-sama nanti bagaimana. Oke, memang di sini aman. Kita kan tidak tahu mahasiswa datang dari luar kota, luar pulau, bagaimana keadaannya, bagaimana sama berjalannya di sini. Kita juga tidak mau mengambil resiko ketika mengedepankan
pendidikan, tetapi kesehatannya enggak terlalu difficult, enggak seperti itu. Saya pikir dari pimpinan sudah memikirkan sudah bagaimana kebijakannya, dan kami tinggal menunggu dan tentunya nanti akan melaksanakan kebijakan apa yang ada dari kampus nanti. Berarti ini masih menunggu ya Mbak? Kira-kira benar-benar diberlakukan new normal dengan kampus masuk kembali, ini masih belum ada kebijakan, masih menunggu informasi dari pemerintah juga kayak gitu ya. Ini hari terakhir tanggal 29 Mei, work from home-nya hari terakhir kan sesuai SK yang kemarin. Nggak tahu nanti kan setiap SK itu nanti akan dievaluasi lebih lanjut kan seperti itu. Nanti nggak tahu ini evaluasinya kami diperpanjang atau tanggal 2 Juli kami akan masuk, kita tunggu aja nanti bagaimana. Iya, yang dari sekolah pun juga kayak begitu, menunggu kira-kira benar nggak sih ini diberlakukan. Kalau misalnya nanti diberlakukan, saya kemarin baca berita itu, lihat berita di televisi ini juga agak miris juga Mbak. Jadi penambahan klaster semakin banyak, terus kemudian balita ini yang juga kena, karena memang banyak OTG, rentan banget orangnya sudah usianya 60 tahun ke atas, kemudian balita ini rentan banget, apalagi yang punya penyakit bawaan, taruh misalnya sesak atau apa, ini benar-benar rentan banget kayak begitu. Jadi, dan kita orang Indonesia ini benar-benar kompleks masyarakatnya, disuruh stay at home juga tidak bisa, karena ya memang ada yang buruh harian, ada yang ekonomi juga. Tapi kemarin yang lagi marak juga di Tulungagung akhirnya kan kena ini juga. Jadi mereka lebih takut, ada istilahnya, mereka lebih takut tidak kebagian baju lebaran daripada coronavirus. Iya, kemarin awal-awal lebaran kemarin sempat bikin heboh itu juga ya. Ya mungkin itu pembelajaran juga bagi kita ya, bagaimana untuk mawas diri juga, bagaimana untuk memproteksi diri kita, tetapi juga tidak berlebihan. Takut oke, enggak apa-apa, tapi bukan berarti kita ketakutan. Mbak, rasanya apa ya? Rasanya aduh, orang-orang ini sulit banget nih dikasih tahu stay di home, toko itu nggak bakal berpindah kemana-mana, sudah nanti kalau sudah kondisi normal silakan beli banyaknya. Ini bisanya cuma gemes kayak begitu Mbak. Ya itulah, memang masyarakat nggak bisa disamaratakan, jadi memang itulah dinamika. Yang sadar ya monggo, yang tetap memburu baju lebaran ya akhirnya kita tahu ada berapa yang positif kan, itu kemarin waktu mau lebaran kemarin, itu yang tetap aja kita ambil hikmahnya. Itu masih di bulan keberapa ini masih di bulan ketiga ya, bulan ketiga, Maret, April, Mei, bulan ketiga kan, bulan ketiga. Tapi sebenarnya kalau misalnya sesuai anjuran, kalau misalnya kita, mungkin pemerintah pun juga sudah mulai kesel juga kalau misalnya lihat masyarakat yang sudah dikasih tahu kayak begitu. Nah, kalau misalnya kita benar-benar, ini saya pikir kemarin pas lebaran hari pertama ini sepi, oh ya mungkin ini berlaku 14 hari, kira-kira selesai lah, terputus lah semuanya ini. Tapi ternyata hari kedua, aduh, jalanan itu sudah mulai ramai Mbak. Meskipun di beberapa daerah portalnya masih benar-benar dikunci, kayak di desa saya ini portalnya benar-benar dikunci, sampai ada yang marah-marah mau hancurin portal, akhirnya ya kena dia imbasnya. Cuman adanya kebijakan bahwa masyarakat yang ada di desa itu bisa keluar, tetapi masyarakat yang lainnya tidak bisa masuk. Tetapi ketika masyarakat yang ada di desa itu bisa keluar, kan ketemu sama orang lain juga. Nah, ketemu bisa katakan tempatnya ketemu di Tulungagung juga rame kan, maksudnya. Kalau di daerah saya di desa memang hari pertama kedua itu sepi, nggak saya di rumah saya juga sepi kan, tutup pintu. Tapi ketika keluar kota, ketika di Tulungagung kan tetap aja. Masya Allah pokoknya. Ya sudah lah ya. Ini kita apa? Kita jaga dirinya, kita tetap imunnya diperkuat, makan yang sehat, stresnya dikurangi. Keadaan seperti ini rugi kalau kita stres, kita harus move on dari yang dulu, tatap muka, sementara ini dilakukan aja, dijalani aja seperti ini. Mudah-mudahan masih ada hikmahnya. Jadi setiap kita muhasabah dari musibah ini, kita hikmahnya lebih dekat dengan keluarga. Saya sendiri yang biasanya jam 7 itu sudah harus berangkat, jam 7 sampai ya, sampai jam 5 nanti baru pulang. Sekarang berbulan-bulan di rumah.
Ini ada hikmahnya. Hikmahnya mesti ada hikmahnya. Insya Allah pasti ada hikmah yang luar biasa yang bisa kita petik setelahnya ini baru terasa. Mbak Lulu, ini luar biasa perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan berfaedah untuk teman-teman yang nanti kalau belum bisa bergabung di sini nanti bisa lihat di IG saya atau IGTV saya ataupun mungkin nanti di kanal YouTube saya. Terus kemudian insya Allah nanti akan ada giveaway berupa t-shirt cantik yang nanti akan bergabung gitu. Nah, terima kasih atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan kampus normal kembali, masyarakat bisa kembali dan proses penerimaan mahasiswa baru IAIN akan berjalan luar biasa lagi. Mudah-mudahan menjadi sebuah kota peradabannya di Tulungagung, dimulai dari IAIN Tulungagung, ya kampus peradaban luar biasa nih. Terima kasih Mbak Lulu, silahkan menyapa teman-teman dulu sebelum mengakhiri. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bincang kita pada siang hari ini semoga bermanfaat dan saya hanya bisa menyampaikan tetap jaga imun dan lebih perkuat iman. Tetap kita berhusnuzon, tetap kita jalani yang sudah menjadi ketentuannya. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Dan itu saja. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lulu. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bincang-bincang faedah kita hari ini bermanfaat dan jangan lupa nantikan pengumuman giveaway-nya. Insya Allah ada t-shirt cantik yang nanti akan dibagikan secara gratis, tetapi ada rules-nya. Nanti seperti apa silahkan dilihat di Instagram saya. Insya Allah kita akan kembali ketemu besok lagi dengan salah satu narasumber yang luar biasa kita. Beliau adalah kepala sekolah yang nanti akan kita bincang, kita korek lebih lanjut tentang persiapan new normalnya. Baik, saya akhiri hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Jumat berkah. Jangan lupa nanti sore antara asar dan maghrib ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Silahkan berdoa dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 akan segera berakhir dari bumi kita tercinta. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.